pagi kami ucapkan kepada Ibu Malinda Sari Sembiring, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Business. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 17 dengan beranggotakan saya sendiri, Rebecca Angelin Maningpurung dengan NIM 210502129. Kenalkan, nama saya Rahel Nainggolan dengan NIM 210502118. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil tugas kami mengenai langkah menjadi pengusaha sukses. Modal utama yang harus dimiliki bagi seorang yang ingin menjadi pengusaha sukses adalah adanya sebuah kemauan. Jika ada kemauan, maka usaha yang dijalani dapat berkembang dan maju. Selain memiliki kemauan, hal yang perlu juga dimiliki untuk menjadi pengusaha yaitu berani, tidak gampang menyerah, berpikir positif, berjiwa kreatif, dan inovatif. Pembahasan kedua yaitu langkah menjadi sosok pengusaha sukses. Ada 10 langkah yang akan saya jabarkan mengenai topik ini. Yang pertama, mulailah dari mimpi dan imajinasi. Bisnis bisa bermula dari sebuah mimpi, ditambah dengan keyakinan. Dalam memasarkan sebuah produk, selain memiliki niat, perlu juga memiliki keyakinan terhadap produk yang akan dipasarkan. Kedua, mencintai produk atau jasa yang ditawarkan. Kecintaan pada produk dapat menanamkan kepercayaan pada konsumen. Selain itu, kecintaan terhadap produk juga dapat mendorong kita untuk bekerja keras. Walaupun kadang merasa ada banyak halangan dalam membangun usaha. Ketiga, antusiasme dan keuletan. Langkah ini dapat menjadi sebuah fondasi kekuatan untuk keberhasilan sebuah usaha baru. Penting juga memiliki semangat serta antusiasme yang tinggi agar bisa fokus menjalankan bidang usaha yang dijalankan. Keempat, pelajari dasar pengetahuan bisnis. Dasar bisnis yang baik adalah belajar sambil bekerja untuk menerapkannya serta dibekali dengan pengetahuan. Kita dapat mempelajari pengetahuan bisnis lainnya dengan cara bekerja dengan orang lain sebelum menjadi pebisnis. Selain itu, dapat menambah pengalaman berbisnis. Kelima, berani menghadapi resiko. Dalam memulai bisnis, tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Meski demikian, kunci untuk berbisnis yakni berani mengambil resiko untuk mewujudkan ide-ide yang dimiliki. Karena masih banyak orang ragu untuk membuka bisnis walaupun sudah memiliki banyak ide-ide. Keenam, mencari masukan dan nasihat tanpa mengabaikan kata hati. Cukup sulit untuk menerima kritik dari beberapa orang. Namun, hal ini yang dapat mendorong kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Orang sukses sebenarnya adalah mereka yang senantiasa mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Dan soal pengambilan keputusan dapat dipertimbangkan melalui kata hati sendiri. Ketujuh, lakukan komunikasi dengan baik. Fokus pada komunikasi dengan pelanggan dapat membantu kita dalam perkembangan bisnis jangka panjang. Banyak manfaat yang dapat dirasakan bila komunikasi dengan pelanggan terjaga dengan baik. Ada beberapa benefit yang didapat saat komunikasi dengan pelanggan terjalin dengan baik, yaitu mengetahui keinginan pelanggan, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap produk, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, wirausahawan sejati tidak pernah lepas dari kerja keras. Sukses tidak terjadi secara kebetulan. Akan ada lebih banyak kegagalan selama perjalanan daripada yang diperbolehkan oleh sebagian besar orang untuk mengakuinya. Maka dari itu, wirausaha sejati adalah yang dalam kesehariannya tidak kenal lelah dan tidak gampang putus asa. Kerja keras dengan mau menginvestasikan waktu, energi, serta fokus yang berharga dapat membantu kita dalam meraih tujuan usaha yang didambakan. Kesembilan, menjalin relasi. Sebagai pengusaha, pastinya tidak dapat berjalan sendiri. Menjadi seorang pebisnis juga memerlukan pengembangan jaringan atau networking untuk kelancaran bisnis. Peran teman, rekan, mitra, dan klien sangat memengaruhi perkembangan bisnis, karena merekalah yang dapat memberi masukan, kritik, dan membantu di masa-masa sulit. Oleh karena itu, seorang pengusaha juga cukup dituntut untuk pandai bergaul guna menjalin relasi bisnis seluas-luasnya. Dan yang terakhir, ke-10, berani menghadapi kegagalan. Untuk bisa sukses, kita harus berani menanggung segala resiko yang terjadi. Dari sinilah segala macam teori dan keyakinan kita diuji. Gagal bukan malah dihindari kemudian lari. Namun, belajar agar dapat kuat mampu menghadapi badai atau kegagalan sementara yang tidak menutup kemungkinan. Dari hal itulah awal kunci keberhasilan datang kepada kita. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahel.
Selanjutnya itu adalah karakter pengusaha. Jadi sebenarnya tidak ada rumusan yang untuk menjamin keberhasilan. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, yang pertama itu adalah memiliki kepercayaan diri. Pengusaha sukses perlu keyakinan diri yang luar biasa dan besar agar mampu mengatasi semua hambatan dan mencapai tujuan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Jangan pernah memikirkan anggapan negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif dalam segala hal dan menjadi diri sendiri. Kita juga bisa mencoba mendorong diri sendiri untuk melakukan sedikit lebih banyak dari yang biasa dilakukan setiap harinya. Karena seiring proses itu, kita akan menemukan diri kita tuh menyelesaikan hal-hal yang mungkin sebelumnya itu dianggap tidak mungkin kita dapat selesaikan. Karakter kedua itu adalah memiliki keyakinan pada masa depan usaha. Agar berhasil dalam bisnis, seorang pengusaha harus fokus untuk terus membangun dan memperbaiki. Dalam hal ini perlu komitmen dan ambisi untuk terus maju. Ambisi untuk maju akan membuat Anda bersemangat untuk terus mengembangkan diri, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan. Dengan begitu, Anda akan mampu melihat berbagai peluang usaha yang ada. Selanjutnya itu adalah fokus pada kekuatan. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, Anda perlu menentukan kekuatan Anda dan fokus. Misalnya, kita mahir dalam bidang promosi. Nah, sebaiknya itu kita fokus dalam mempromosikan bisnis kita dan bisa mencari partner kerja atau merekrut orang yang mahir di bidang lain yang mungkin itu menjadi kelemahan kita. Selanjutnya itu adalah memiliki keterampilan mengenali peluang. Memiliki sifat ingin tahu dan memikirkan cara melakukan sesuatu yang lebih baik. Selalu berpikir pasti ada jalan yang lebih baik. Contohkan misalkan, pasti kita pernah mengalami keadaan keterpurukan atau kerugian. Kan kita jadikan keterpurukan sama kerugian itu sebagai bahan pembelajaran kita untuk meraih peluang selanjutnya dan sebagai awal yang baru. Selanjutnya itu adalah menjadi pengambil keputusan. Seorang pengusaha harus segera mengambil keputusan dengan informasi yang didapatkan. Karena seorang pengusaha melibatkan banyak keputusan yang akan mempengaruhi bisnis. Jadi kalau misalkan seorang pengusaha menunda keputusan yang dia keluarkan, kegiatan bisnisnya juga akan terhambat. Faktor selanjutnya itu adalah menjadi seorang pemimpin, yang artinya suatu saat bisnis menjadi besar, seorang pengusaha itu akan memerlukan pegawai, menemukan investor dan kegiatan bisnis lainnya. Nah, pada saat itu Anda harus berperan sebagai pemimpin. Pemimpin harus menjadi panutan untuk mendapatkan dukungan dari karyawannya. Memimpin dengan memberikan contoh adalah karakter seorang pengusaha sukses. Dengan cara berpikir optimis, bekerja keras, mau belajar tekun dan memiliki keyakinan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata. Semoga materi yang kami bawakan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.